Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dunsana Soro Minang TV sadonyo alhamdulillah Ahad 22 April sore ko kita bersuah balik dengan sebuah program ceramah Ramadan edisi kedua Soro Minang TV. Tentu dalam kesempatan ini sebelum kita memulai ceramah bersama Al Ustadz Muhammad Zikri Fuad LC, tentu kami all crew Soro Minang TV tetap menyapu dunsana sadonyo yang Allah beberapa hari kita tidak berjumpa. Soro Minang TV tidak berjumpa dengan dunsana dalam 2-3 hari belakangan ini. Maka pada kesempatan itu tentu kami all crew Soro Minang TV tetap mendoakan kepada dunsana sadonyo, pemirsa Soro Minang TV untuk tetap sehat, untuk tetap kuat, dan tutut tetap istiqomah beribadah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Nah, untuk itu dunsana Soro Minang TV kita langsung saja menyimak ceramah agama atau ceramah Ramadan Soro Minang TV dengan judul kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan bersama Al Ustadz Muhammad Zikri Fuad LC. Simak live streaming Soro Minang TV, Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik dunsana sadonyo, alhamdulillah Allah telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan sampai alhamdulillah sekarang sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, insya Allah hari ini temanya tentang kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Ya, sebenarnya ini akhir-akhir Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang membahas tentang Lailatul Qadar, karena itu yang kita cari pada waktu-waktu sekarang. Akan tapi mungkin di sini saya juga akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Cuman selain itu, karena malam Lailatul Qadar adalah bentuk salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di sini saya mungkin akan memberikan beberapa bentuk kasih sayang Allah di bulan Ramadan selain malam Lailatul Qadar. Bisa kita lihat yang pertama dari perintah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Padahal kita tahu sungguhnya bahwa iman itu al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya. Tapi Allah memerintahkan memberikan bulan Ramadan ini bukan hanya untuk orang-orang yang imannya sedang naik. Bahkan yang imannya sedikit saja itu sudah Allah berikan kewajiban berpuasa, sudah Allah berikan kasih sayang di bulan Ramadan. Ya. Itu pertama, mungkin hal kecil bentuk bukti kasih sayang Allah yang mungkin dari kita banyak yang tidak sadar akan hal itu. Ya, insya Allah di bulan Ramadan ini banyak sekali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih di sini saya merangkum ada 12. Ya. Jadi kenapa Allah memberikan begitu banyak kasih sayangnya kepada kita manusia? Ya, kita manusia ini sudah fitrah. Kalau misalkan kita mencintai lawan jenis, ya, mencintai orang tua, mungkin itu hal yang biasa saja. Mungkin kita bisa mencinta tanpa sebab. Ya, sudah fitrah. Apalagi seseorang, apalagi laki-laki ketika ia masuk ke masa remajanya, untuk mencintai lawan jenis itu tidak perlu diajarkan. Karena dia sudah pasti ada hasrat untuk mencintai lawan jenis tersebut.
Terus juga untuk mencintai orang tua, kadang nggak perlu diajarkan. Dari didikan orang tua dan segala macam dari kecil, ketika kita dewasa, itu tumbuh rasa cinta kita kepada orang tua. Akan tapi, ya, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita gampang menyebut ya kita cinta sama Allah. Ya. Akan tapi, emang cinta itu benar-benar terbukti atau tidak? Apa cukup hanya di mulut saja cinta itu tidak? Ya, kadang kita banyak bilang cinta sama Allah tuh hanya di mulut saja. Tapi ketika di hatinya, ketika dalam praktek hidupnya, tidak ada bukti bahwa dia cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan begitu banyak kasih sayangnya untuk apa? Untuk melihat kita itu, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih lagi, yang bukan hanya sekedar dari omongan saja. Ya. Yang pertama, mungkin kasih sayang Allah yang bisa kita lihat, yang pertama itu yaitu ketika masuk bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, yaitu pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Itu 2 poin. Yang pertama, pintu surga dibuka, yang kedua, pintu neraka ditutup. Kenapa saya bilang itu bentuk bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita? Karena sungguhnya dun sanak sekalian, ya, pintu surga itu kelak nanti tidak akan terbuka kecuali orang yang pertama yang mengetuknya itu hanyalah Rasulullah SAW. Jadi khusus di bulan Ramadan itu Allah bukakan pintu surga, ya. Karena pintu surga itu sudah diberi perintah sama Allah, jangan kamu buka kecuali yang ngetuk adalah Rasulullah. Tapi khusus di bulan Ramadan Allah berikan kasih sayang kepada kita, dibukakan pintu surga. Lalu apa? Ditutupnya pintu neraka. Karena bulan-bulan biasa pintu neraka terbuka. Makanya setan iblis itu berkeliaran bebas. Tapi khusus bulan Ramadan Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan supaya apa? Supaya kita selama bulan Ramadan itu bisa fokus untuk melaksanakan amal ibadah. Tapi Ustadz, masih banyak orang-orang yang melaksanakan kejahatan di bulan Ramadan. Kalau ada orang-orang yang melaksanakan kejahatan di bulan Ramadan itu bukan karena setan, bukan karena iblis. Ya, seperti yang kita tahu bahwa setan itu bukan hanya dari iblis. Ya kan, setan itu dari jenis ada jin, ada manusia. Berarti kalau ada orang yang melaksanakan kejahatan di bulan Ramadan, berarti dia apa? Berarti dia setan. Ya, karena setan itu bukan hanya dari golongan jin, tapi dari manusia pun juga ada. Ya, minal jinnati wan nas. Ya kan? Bahwa sebenarnya setan itu dari golongan jin dan manusia. Lalu pintu surga dibuka, kita bisa melihat masuknya bulan Ramadan, ya. Itu kita sudah merasakan atmosfer kebaikan sampai ke dunia. Ya. Masjid-masjid mendadak dibuka. Masjid-masjid mendadak jadi banyak jamaahnya. Ya kan, subuh yang biasanya cuma 1-2 shaf, masuk Ramadan bisa banyak, bisa penuh. Ya kan? Itu bukti-bukti bahwa pintu surga itu benar-benar dibuka sama Allah. Atmosfer kebaikannya sampai kita. Ya, bahkan di bulan Ramadan itu kita melaksanakan amal ibadah itu rasanya gampang, rasanya mudah. Tidak sesulit di bulan-bulan biasanya. Ya. Itu yang pertama dan kedua. Lalu yang ketiga, yaitu mungkin di sini kita bisa memoinkan berkah yang melimpah. Ya. Di bulan Ramadan ini berkahnya melimpah yang ketiga. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita bisa ngelihat, ya, di bulan Ramadan ini banyak sekali makanan-makanan yang melimpah ruah. Bahkan sampai sisa. Ya, banyak sekali kejadiannya. Di masjid-masjid ada buka puasa bersama, itu makanannya sampai sisa di sana. Bahkan kemarin saya buka puasa bersama di sekolah, itu bersisa makanannya. Ya, segitu melimpahnya berkah di bulan Ramadan. Padahal di bulan biasa kadang kita nyari makannya susah. Tadi bulan Ramadan kita nggak perlu pusing nyari makanan. Sudah ada di mana-mana. Udah banyak orang mau berbagi. Ya. Berkah yang melimpah lain apa? Yang disebutkan dalam hadis. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, kata Allah. Khusus di bulan Ramadan, ya, satu kebaikan bernilai 10 kebaikan. Dilimpahkan sama Allah kebaikan sebanyak itu. Pahala yang sebanyak itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak juga amal-amal sunnah yang biasanya tidak ada di bulan biasa, tapi masuk bulan Ramadan bisa kita kerjakan. Seperti apa? Salat tarawih salah satunya. Ya, karena salat tarawih khusus di bulan Ramadan saja. Selanjutnya, khusus di bulan Ramadan kita diberikan sama Allah waktu-waktu di mana doa kita mustajab atau doa kita terkabul.
Ada yang mengatakan bahwa sepanjang bulan Ramadan, sepanjang hari-hari berpuasa itu, ya, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Apalagi seperti disebutkan dalam hadis, ada 3 kondisi di mana doa kita tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya orang yang terzolimi. Yang ketiga, doanya orang berpuasa ketika ia sedang berbuka, ketika ia ingin berbuka puasa. Ya, tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janjinya. Dan itu juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena Allah tahu, ya, kita ini hamba yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Allah tahu kita ini hamba ini masih butuh bantuannya Allah. Kalau butuh bantuan gimana? Mintanya dengan berdoa. Makanya Allah berikan bulan Ramadan ini doanya hampir semua waktu itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Ya. Selanjutnya setan diikat. Seperti yang saya bilang tadi, pintu neraka tertutup, setan dibelenggu di dalam, maka tidak ada setan yang berkeliaran di dunia ini. Ya. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang berbuat kejahatan. Kalau misalkan kita ada yang berbuat kejahatan, jangan salahkan setan. Nanti setan itu malah ngomong di neraka, lah kok salahin saya kan lagi neraka dibelenggu gini, gimana caranya saya godain kamu? Ya, salahin diri sendiri. Karena kita mungkin masih belum mampu untuk mengontrol atau mengendalikan hawa nafsu kita di sana. Ya. Selanjutnya, Allah memberikan kita khusus untuk orang berpuasa adalah babur royan. Apa itu babur royan? Babur royan itu adalah pintu surga yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, seperti disebutkan dalam hadis, nanti ketika kita dikumpulkan, pintu surga babur royan itu memanggil orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang rajin berpuasa ini khusus pintunya masuk ke babur royan. Bahkan dicari sama pintu tersebut. Mana orang-orang yang rajin puasa? Ya, Allah berikan kasih sayang itu. Allah wajibkan kita berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Allah berikan kelebihan. Allah berikan kasih sayangnya. Ya. Selanjutnya apa? Ampunan dosa. Ya, dengan amal perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya kan, seperti yang disebutkan dalam hadis, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadana imanan wahtisaban, dia beriman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan oleh Allah dosanya. Dosa-dosa yang telah lalu itu diampunkan sama Allah. Itu disebutkan dalam hadis. Rasul yang ngomong langsung, bukan saya yang ngomong. Ya. Allah janjikan itu. Masuk bulan Ramadan, dosa kita diampuni dengan cara apa? Dengan cara kita lakukan kewajiban kita. Dengan cara kita maksimalkan amal-amal ibadah kita. Ya. Maka kita akan diampuni dosa-dosa kita yang sebelum-sebelumnya. Makanya dun sana, kalau kita sadar kita banyak dosa, ya, jangan sampai puasa kita ini bolong. Usahakan, ya, usahakan kita maksimal di bulan Ramadan ini, karena tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Ya, selanjutnya apa? Yaitu orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Ya, hadisnya sudah masyhur, ya kan? Orang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama apa? Yang pertama ketika ia berbuka puasa, yang ketiga ketika ia bertemu dengan Robnya. Ya, orang yang puasa itu ketika berbuka itu gembira, ya kan? Walaupun kita tidak lapar-lapar sekali pas buka puasa, cuman rasanya senang gitu buka puasa. Alhamdulillah kewajiban sudah dilakukan, ya kan? Nikmat rasanya puasa di siang hari, akhirnya bisa buka juga. Lalu kegembiraan yang kedua apa? Yaitu bertemu dengan Robnya. Kenapa bisa gembira ketika ia bertemu dengan Robnya? Seperti janji Allah, ya, di hadisnya, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku langsung yang akan membalasnya. Ya, dan sana, makanya kita yang berpuasa ini bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan langsung membalas apa-apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, puasa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Ya. Selanjutnya, nah, ini yang baru kita peringati kemarin.
yaitu khusus di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Ya, kita peringati kemarin di malam nuzul Quran, malam ke-17. Ya, kenapa ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu ya, Al-Quran itu ketika diturunkan, barang siapa yang berinteraksi dengannya, maka ia akan mendapatkan kelebihan, akan mendapatkan kemuliaan. Ya, sebenarnya disebutkan dalam hadis, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Dari turunnya saja, dari lauhil mahfuz ke langit dunia, itu Allah langsung yang menurunkan. Ya, dari langit dunia turun ke Rasulullah SAW, siapa yang menurunkan? Malaikat Jibril, Ruhul Amin. Ya, ruh yang dipercaya sama Allah, ruh yang suci. Ya, bahkan malaikat Jibril yang diberikan tugas untuk menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW menjadi ya Sayyidul Malaikah, menjadi pemimpinnya para malaikat. Dan Rasulullah yang diturunkan Al-Quran kepadanya juga menjadi manusia terbaik, menjadi utusan Allah yang terbaik. Ya, dan Al-Quran turun kepada kita untuk apa? Ya, hudal linnas, untuk petunjuk buat kita, buku pedoman buat kita. Dengan turunnya Al-Quran saja itu sudah membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di sana. Coba kita hidup tidak ada tuntunan, mau ngapain hidup? Ya, jalan gini aja. Kita lihat banyak kasusnya di negara-negara sana, ya kan? Tingkat bunuh dirinya banyak, kematian karena bunuh dirinya banyak. Karena apa? Karena nggak tahu tujuan hidupnya mau ngapain. Karena nggak ada buku pedomannya, karena nggak ada buku tuntunannya. Dia nggak tahu hidup itu mau ngapain. Bangun pagi, siap-siap kerja, berangkat kerja, pulang, tidur. Gitu tiap hari dia laksanakan. Karena nggak tahu dia hidup itu mau ngapain. Sedangkan kita sudah dikasih Al-Quran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pedoman bagi kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Ya, tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah kepadaku. Allah sudah memberikan itu pada kita. Tapi masih banyak dari kita ini yang tidak percaya dengan Al-Quran, bahkan tidak membaca Al-Quran. Ya, dan sana, gimana kita mau tahu petunjuk hidup kita kalau kita tidak baca Al-Quran tersebut? Contohnya, kita beli kulkas, gimana kita mau nyalain kulkasnya? Gimana kita mau pakai kulkasnya kalau kita tidak baca buku panduannya? Begitu pula Al-Quran. Gimana kita mau paham tentang hidup? Gimana kita mau tahu tujuan hidup kalau kita tidak baca buku tuntunannya? Ya, maka itu seenggaknya dibaca dulu Al-Qur'annya. Mumpung bulan Ramadan ini, ya, disebutkan juga bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an dan bulannya sedekah. Bahkan Rasul setiap malam tadarus Al-Qur'an bersama malaikat Jibril. Sebegitu pentingnya Al-Qur'an. Ya, sebegitu mulianya Al-Qur'an dan sana. Kalau misalnya kita sudah terbiasa membaca Al-Qur'an, maka pelan-pelan kita mulai memahami Al-Qur'an tersebut. Dengan cara kita baca artinya, kita tadabbur isinya, bahkan lebih baiknya kita amalkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Karena kalau kita sudah paham isi Al-Quran, maka kita sudah paham tuntunan hidup kita. Ya. Lalu, ini mungkin yang terakhir, ya. Yang terakhir sebenarnya mungkin materi ini rata-rata disampaikan sama sebuah khotib, semua mubaligh mungkin menyampaikan materi ini karena pada hari ini telah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah memberikan kita malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar. Kenapa bisa ada malam Lailatul Qadar ini? Ya. Kita tahu bahwa dalilnya itu terdapat di surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Asbabun nuzulnya di hadis diriwayatkan zakar Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min bani Israila labisas silah. An Mujahid qala fi sabilillahi alfu syahr. Fata'ajjabal muslimuna min dzalik. Fa'anzalallahu ta'ala suratil Qadar. Jadi itu asbabun nuzul dari surat Al-Qadar. Apa artinya? Ya, ketika itu Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, ya, ada seseorang dari kaum Bani Israel. Dia menggunakan pedangnya, maksud menggunakan pedang, dia selalu berperang
Ya, berperang selama berapa lama? Selama 1000 bulan, alfi syahr dia berperang. Maka dari kabar itu, fata'ajjabal muslimuna min dzalik. Para sahabat ketika itu kaget. Ya, 1000 bulan dia berjihad di jalan Allah. Yang kita tahu kalau jihad itu nggak mungkin dari umur 1 tahun. Paling nggak baligh dulu, 15 tahun ke atas. Ya, berarti buktinya apa? Buktinya berarti umur dari orang tersebut adalah umur yang cukup lama. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, kita tahu umurnya pendek. Tidak sepanjang itu. Ya, rata-rata 60 tahun umur umat Nabi Muhammad ini. Maka dari itu, dari kabar tersebut, dari apa yang Rasul ceritakan tersebut, kaum muslimin kaget. Dan ada yang menanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kita bisa menyamakan amal tersebut? Padahal umur kita tidak sepanjang itu." Maka Allah turunkan surat Al-Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, kata Allah. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Jadi jangan sampai kita artikan malam Lailatul Qadar itu senilai dengan 1000 bulan, tidak. Kata Al-Qur'an khairum min alfi syahr, kata Al-Qur'an. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Ada ulama yang berpendapat mungkin bisa sampai 10.000, bisa sampai 100.000, 1 juta, 1 miliar, kita nggak tahu. Ya. Karena juga ada yang mengatakan, kenapa disebutkan alfi syahr? Karena alfun itu ketika itu adalah angka atau bilangan terbesar dalam bilangan bahasa Arab. Ya. Maka maksudnya apa? Tidak terhingga kebaikannya. Allah menyebutkan alfun karena itu adalah angka terbesar. Ya, dan Allah menyebutkan khairum min alfi syahr, berarti lebih dari 1000 bulan. Ya, sesayang itu Allah sama kita, sampai Allah berikan kebaikan yang nilainya lebih dari 1000 bulan kepada kita. Karena Allah tahu umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek, tidak sepanjang itu. Makanya Allah kasih kebaikan yang lebih dari 1000 bulan. Lalu bagaimana cara kita, ya, menanggapi atau melaksanakan amalan-amalan di malam Lailatul Qadar ini? Ya, di sini disebutkan hadis ada yang menyebutkan taharru Lailatul Qadar fil witr minal ashr, yaitu carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kita sudah tahu semuanya bahwa malam Lailatul Qadar itu, ya, adanya pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, walaupun emang perintah awalnya kita tidak mengetahui. Ada ulama yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran itu pada tanggal 1 Ramadan, pada malam ketiga Ramadan, pada malam kelima Ramadan. Ya, karena emang turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar itu tidak tahu waktunya kapan. Tidak ada kepastiannya kapan. Ya. Tapi di sini Rasul menyebutkan dalam hadisnya, taharru Lailatul Qadar fil witr minal ashr. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang pada malam-malam ganjilnya saja, kata Rasul. Fungsi untuk apa? Supaya kita bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini. Ya, seperti yang kita tahu, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Bagaimana caranya kita menanggapi malam Lailatul Qadar ini? Disebutkan dalam hadisnya, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza daqal ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW apabila telah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Ya, maksudnya mengencangkan sarungnya apa? Berarti tandanya Rasul sudah siap untuk mendirikan malam. Berarti tandanya Rasul tidak, mungkin bisa diartikan tidak menyentuh istrinya pada malam itu. Karena Rasul ingin fokus melaksanakan malam Lailatul Qadar. Karena Rasul ingin fokus mencari malam Lailatul Qadar. Ya, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu, dan Rasul pun menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah.
dengan tilawah, sholat malam, ya. Ahya lailahu itu menghidupkan malam. Jadi jangan sampai kita mencari malam Lailatul Qadar tapi kita tidur di masjid. Boleh tidur, tapi jangan sepanjang malam kita tidur. Karena Rasul tidak mencontohkan seperti itu. Rasul menghidupkan malamnya. Ya. Selanjutnya apa? Wa aiqadha ahlahu. Dan Rasul membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Tandanya Rasul tidak pelit akan amal. Rasul ingin keluarganya semuanya masuk surga. Ya. Jangan sampai kita di keluarga ingin mencari malam Lailatul Qadar sendiri-sendiri, tidak. Rasul sudah mencontohkan, beliau mengajak keluarganya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Tandanya apa? Tandanya Rasul tidak pelit untuk amal. Rasul ingin sama-sama mengajak keluarganya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin tadi beberapa bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya. Dengan kasih sayang yang sebanyak itu, semoga kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta itu bukan hanya dengan mulut saja, dan sanak sekalian, akan tapi dengan hati kita tanamkan, dengan perbuatan kita buktikan. Ya. Semoga dengan bulan Ramadan ini kita bisa memperbanyak amal ibadah kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang tulus, cinta yang ikhlas, ya. Jangan sampai menunggu bulan Ramadan lagi untuk melaksanakan amal ibadah. Kalau bisa setelah bulan Ramadan ini kita istiqomahkan ibadah-ibadah kita. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan sanak Soro Minang TV. Kita sudah mendengar ceramah Al-Ustadz Muhammad Zikri Fuad LC lebih kurang 30 menit. Maka kita mencoba pada kesempatan 5-10 menit terakhir sebelum menyambut berbuka, ya, waktu berbuka, ya. Kita baca-baca dulu komentar daripada atau pertanyaan-pertanyaan daripada dan sanak Soro Minang TV sadonyo. Wah, dari Olfa Yonson. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Amin. Amin ya rabbal alamin, ya. Terus dari Rini Jamba. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu Os menonton sama ndak ada komen sama cerita. Kalau ada pertanyaan Ustadz lah standby gua. Adinda Yuliadi di Jakarta menonton lagi lah komen lagi pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan tema kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan. Nah, ada dua pertanyaan. Satu pertanyaan nih Pak Ustadz, tapi orangnya dua gitu. Tapi kayaknya sama nih. Rida Yusrizal, ciri-ciri malam Lailatul Qadar apa Pak Ustadz? Donald bin Rajab nyotanya ciri-ciri lah, mungkin kena mengajar malam Lailatul Qadar Pak ya. Nah mungkin selanjutnya sebelum kita menjawab pertanyaan dari Al-Ustadz dan sanak Soro Minang TV, dari Ibu Dewi Agam, mudah-mudahan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, dan sanak Soro Minang TV sadonya masih ada waktu untuk memberikan pertanyaan atau memberikan komen terhadap ceramah Ramadan kita di edisi kedua Jumat 22 April tahun 2022. Ustadz, silakan pertanyaan dari dua pemirsa, tapi dengan satu pertanyaan. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya, mungkin ciri-ciri ya. Yang saya tahu mungkin tidak terlalu banyak. Yang penting ada, Ustaz. Yang penting ada. Jadi, yang pertama kan Rasul sudah menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil pada bulan Ramadan. Malam kedua satu, malam kedua 3, malam kedua 5, malam kedua 7, malam kedua 9. Dari malam 17 ya? Bukan, malam 10 terakhir Ramadan. Oh, malam 10 terakhir Ramadan, bukan di malam 17 peringatan Lailatul Qadar ya? Nuzul Quran. Nuzul Quran ya? Itu ada pembahasan lagi tuh. Jadi, Nuzul Quran itu kenapa tanggal 17? Karena ada yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan di awal kepada Rasulullah itu pada tanggal 17 Ramadan. Oke. Lanjut pertanyaan. Jadi
malam Lailatul Qadar itu yang pasti disebutkan dalam haditsnya. Ya, kalau kita rentetkan satu persatu, yang pertama Allah menyebutkan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Ya, lalu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti yang awalnya cuma dibilang malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Qur'an, kita bisa beranggapan 360 malam. Ya, setelah itu disebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, berarti kita bisa menyempitkan lagi menjadi 30 malam. Lalu Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya taharru lailatul qadar fil witr minal ashr, yaitu pada malam ganjil bulan Ramadan. 10 malam ganjil bulan Ramadan. Ya, ciri-cirinya apa? Seperti disebutkan, kalau misalkan kita i'tikaf pada malam itu, kita merasakan ketenangan di paginya. Salamun hiya sama ta'il fajar. Kita merasakan ketenangan dari malam kita melaksanakan ibadah sampai paginya. Lalu ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar? Rasul menyebutkan dalam hadisnya, bacalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, kita berdoa seperti itu, kita sudah didoakan, kita sudah minta ampun kepada Allah lebih dari 1000 bulan. Kebayang dulu sana, selama lebih dari 1000 bulan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terhingga itu jumlahnya. Ya, kurang lebih mungkin tanda-tandanya seperti yang saya tahu. Alhamdulillah. Jadi untuk Pak Donald, pertanyaannya ciri-ciri adalah seperti apa yang telah disampaikan Pak Ustadz. Wah, ini dari Ketua Umum S3 Provinsi Kepri, Pak Mustafa. Alhamdulillah, Solok Sayos Kato mempunyai banyak ustadz lulusan Al-Azhar Mesir. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Ketum. Di sana Soro Minang TV sadonya telah dijawab pertanyaan dari pemirsa oleh Al-Ustadz Muhammad Zikri Fuad LC. Sepertinya indah ado pertanyaan lanjutan dari Pak Dodon sana. Tentu kami Suara Minang TV all crew mengucapkan terima kasih kepada Dodon sana sadonya karena sudah mulai mendekati waktu berbuka puasa. Terima kasih kepada Dodon sana yang telah memberikan atensi, dukungan terhadap Suara Minang TV, fanspage FB, channel YouTube ataupun di web suaraminangtv.id. Terakhir dari kami, kita berdoa seketik Ustaz, mumpung masih ada waktu sekitar 5 menit untuk mengakhiri daripada ceramah Ramadan kita di edisi kedua 22 April Jumat tahun 2022. Silakan Ustaz. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa Rasulullah menjanjikan kepada kita ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu doa orang berpuasa ketika yang berbuka. Berarti waktu-waktu sekarang ini di sana adalah waktu yang mustajab. Waktu yang kalau kita berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebelum kita berdoa, langkah baik kita mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Amin. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama ربنا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin ya robbal alamin. Dusana Suro Minang TV sadonya, alhamdulillah sudah berakhir acara ceramah Ramadan kita edisi kedua Ahad 22 April tahun 2022. Tentu dari kami All Crew Suro Minang TV mengucapkan terima kasih banyak kepada Dusana Sadonyo yang telah memberikan dukungan dan support terhadap Suro Minang TV, baik like, subscribe, share, dan komen terhadap seluruh kegiatan-kegiatan Suro Minang TV, terutama khusus di ceramah Ramadan kita pada kali hari ini. Dari kami All Crew Suro Minang TV minta maaf dari awal sampai akhir jika ada yang salah dari kami, mohon dimaafkan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, suaro urang awak. Oke. 20 tadi.